Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Pendidikan Pancasila kelas 4, bab 2, Aku Anak yang Disiplin. Oke, covernya sangat menarik ya. Aneka jajanan. Ya, menurut kamu apakah aktivitas pada gambar tersebut ada aturannya? Oke, mari kita teliti bersama ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, tujuan pembelajaran pada bab ini kamu belajar mengidentifikasi dan membedakan aturan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Lalu, membuat aturan bersama di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, serta melaksanakannya. Tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. Kamu juga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, kata kuncinya yang harus kamu ingat supaya dapat memahami materi pada bab ini adalah aturan, hak, dan kewajiban. Oke, kamu pasti telah belajar ya tentang aturan di sekolah pada kelas 3, bukan? Ya, kamu harus tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Lalu, berbaris rapi, bersalaman dengan guru, dan mengantri saat masuk kelas. Kamu juga bertanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas pelajaran ketika di dalam kelas. Pada jam istirahat, kamu harus mengantri membeli makanan dan minuman di kantin. Lalu, membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ada waktunya kamu bermain bersama-sama teman atau bergantian nih di lapangan. Nah, untuk memudahkanmu mempelajari materi selanjutnya di kelas 4, jawablah terlebih dahulu pertanyaan berikut. Apa saja aturan yang harus kamu patuhi sebagai seorang anak di rumah dan di sekolah yang kamu ketahui saat ini ya? Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diperoleh apabila kamu mematuhi aturan yang ada di rumah dan di sekolah? Yang ketiga, sebagai anggota keluarga dan peserta didik, tentunya akan mempunyai hak dan kewajiban. Coba kamu sebutkan contoh hak dan kewajibanmu sebagai anggota keluarga di rumah dan peserta didik di sekolah. Jika kamu berhasil menjawab pertanyaan tersebut, kamu telah siap mempelajari materi pada bab ini. Dengan mempelajari materi pada bab ini, kamu akan menjadi anak yang disiplin dengan melaksanakan aturan dimanapun kamu berada. Nah, kamu juga bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban serta dapat melaksanakannya di lingkungan masyarakat, baik sebagai seorang pelajar atau sebagai anggota masyarakat. Baik ya, kita awali dengan bagian A, aturan di lingkungan sekitar ya. Sebenarnya peraturan itu apa sih ya? Peraturan itu adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu ada yang tertulis ataupun tidak. Apakah kamu pernah melihat sebuah peraturan di suatu tempat atau wilayah? Ya, pada umumnya peraturan berlaku dalam suatu tempat atau lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga terdapat aturan. Aturan keluarga biasanya tidak tertulis dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Di keluargamu tentunya juga terdapat aturan yang harus ditaati. Aturan di keluarga biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan di antara anggota keluarga. Misalnya nih, batasan waktu menggunakan gawai. Gawai itu apa? HP ya. Dan bermain.
harus mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah, atau beberapa aturan lainnya. Lingkungan sekolah dan masyarakat pun mempunyai berbagai macam aturan yang harus dipatuhi dan dihormati oleh setiap warganya. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Contohnya, jika bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, wajib lapor ketua RT setempat. Di setiap warga wajib menjaga keamanan, kebersihan, serta ketertiban lingkungan. Setiap warga yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP dan sebagainya. Dengan demikian, akan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan. Semua aturan tersebut harus dipatuhi. Kita tidak dapat memilih melaksanakan suatu aturan. Jika aturan tidak dilaksanakan, akan sulit terwujud keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, begitu ya untuk materi awal. Nah, selanjutnya coba kita jodohkan ya, menjodohkan. Nah, coba, apakah kamu mengetahui peraturan yang harus dilaksanakan dan diikuti pada suatu tempat? Sekarang kamu perhatikan nih infografis berikut. Setelah kamu mengamati infografis berikut, kamu akan mengetahui aturan yang berlaku pada suatu tempat. Caranya dengan menghubungkan garis pada titik-titik sebelah gambar ya, sisi kirinya dengan sisi kanan ya, yang sesuai dengan keterangan aturannya yang ada di sisi kanan. Oke, coba kita cek satu persatu. Nah, yang pertama, mengambil nomor antrian, duduk di ruang tunggu, menunggu panggilan masuk ke ruang dokter, menunggu panggilan obat. Nah, kalau itu berarti ada di manakah? Yang ada dokternya? Ya, di rumah sakit. Kalian tarik garis lurus dengan gambar rumah sakit gitu ya. Kemudian yang kedua nih, meminta izin kepada orang tua ketika hendak keluar kemanapun, meletakkan barang sesuai tempatnya, membersihkan ruang yang tampak kotor, mematikan barang elektronik yang sudah selesai digunakan. Nah, ini tampaknya karena ada orang tua, ini lingkungannya di rumah ya. Nah, coba kalian perhatikan di antara gambar itu yang gambar rumah tinggal. Nah, ini yang atas kayaknya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, membersihkan anggota tubuh jika perlu, memakai wewangian, rapi dan tertib, meletakkan alas kaki di tempat yang disediakan, tertib mengikuti proses kegiatan ibadah. Oke, kalau ini sih namanya saja kegiatan ibadah, berarti di tempat ibadah. Nah, pada gambar di samping itu ada banyak sekali tempat ibadah yang dijadikan satu. Di situ ada pura, wihara, masjid jadi satu ya. Jadi pilihlah yang itu. Dilanjutkan, berdoa sebelum bepergian, berjalan di trotoar atau di sebelah kiri jalan, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, menggunakan alat keselamatan berkendara, mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Nah, oke. Kalau yang ada rambu lalu lintas itu biasanya di jalan raya yang ada zebra cross-nya juga ya. Maka tarik garis lurus dengan gambar yang ada jalan raya dan zebra cross-nya, juga ada rambu lalu lintasnya. Oke, yang selanjutnya, mengantri menggunakan wahana bermain, tidak bercanda ketika sedang bermain, tidak makan dan minum di wahana bermain. Menggunakan wahana bermain sesuai peruntukan, membuang bekas makanan dan minuman di tempat sampah. Kalau menurut Bu Guru sih, bermain boleh, tapi bermain itu juga ada batasnya, jangan yang membahayakan, seperti itu ya. Apalagi di wahana-wahana bermain itu ada hal-hal yang ketika posisinya sedang di atas, kita bersandanya keterlaluan, nanti menyebabkan teman kalian jatuh misalnya. Nah, itu kan sudah membahayakan.
Selanjutnya, membeli barang sesuai kebutuhan, menawar harga sewajarnya, membayar harga sesuai kesepakatan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, menjaga barang milik pribadi dari pelaku kejahatan. Oke, kalau ini berarti di market ya, di pasar ya. Iya, oke. Tarik garis lurus dengan apa yang namanya market, iya. Oke, sesi yang selanjutnya Ayah membaca. Bacalah dengan seksama ya cerita berikut ini. Cerita ini menggambarkan dan menjelaskan kepadamu tentang aturan dan penerapannya. Judulnya mematuhi aturan. Ibu bacakan ya. Keluarga Dewi dikenal sebagai keluarga yang rukun dan tertib. Ayah Dewi selalu mengajarkan kepada anggota keluarga untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ayah selalu mengajarkan kepada semua anggota keluarga untuk menghormati dan menghargai antar sesama. Selain itu, bergaul dengan para tetangga dengan baik. Keluarga Dewi juga sering membantu warga yang sedang membutuhkan. Suatu sore, Dewi beserta ayah dan ibunya berkumpul di teras rumah. Ayah, mengapa kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Tanya Dewi. Bukan hanya di masyarakat, tetapi dalam kehidupan di keluarga pun kita harus mematuhi aturan. Hal itu dikarenakan kita merupakan anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. Aturan-aturan yang berlaku dibuat untuk ditaati oleh semua warganya. Maka akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tertib. Jawab ayah. Dalam hal apa saja kita harus melaksanakan aturan-aturan itu, ayah? Tanya Dewi, penuh rasa penasaran. Dalam hal apapun, kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku. Seperti di rumah kita, tidak ada peraturan yang tertulis. Namun, kita harus saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong dengan sesama anggota keluarga. Sebagai seorang anak, Dewi harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Antar anggota keluarga pun harus menjaga sopan santun dalam segala hal. Jelas, ayah. Selain itu, kita juga harus bertutur kata yang lembut ketika berbicara. Maka kerukunan hidup akan selalu terjaga. Jangan lupa juga untuk senantiasa beribadah tepat pada waktunya. Hal itu termasuk ketentuan aturan agama yang harus kita laksanakan. Kata ibu menambahkan. Oh iya, kalau begitu Dewi sangat paham sekarang. Aturan-aturan itu sangat penting untuk ditaati, ujar Dewi. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Oh ya Bu, sekarang ayah akan pergi ke rumah Pak RT. Beliau mengundang ayah untuk memusyawarahkan rencana kerja bakti hari Minggu besok. Ayah berkata memberitahu ibu dan Dewi. Baik ya, semoga musyawarahnya berjalan dengan lancar. Dewi, tolong antarkan kue ini kepada tetangga kita, Bu Reni. Ingat, kamu harus sopan, ketuklah pintu, dan ucapkan salam terlebih dahulu sebelum dipersilahkan masuk. Bicaralah dengan ramah. Katakan kue ini untuk temanmu Hemalia, kata ibu menyuruh Dewi. Baik Bu, jawab Dewi. Lalu Dewi membawa kue tersebut untuk diberikan kepada Bu Reni. Setelah sampai di rumah Bu Reni, Dewi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Permisi Bu, saya disuruh ibu untuk mengantarkan kue ini kepada Hemalia, kata Dewi. Wah, kenapa repot-repot nak? Mari masuk sini, kata Bu Reni. Maaf Bu, lain kali saja. Terima kasih, kata Dewi. Terima kasih juga ya atas pemberian kuenya.
Sampaikan salam saya untuk ibumu, kata Bu Reni. Baik Bu, saya permisi pulang kembali ke rumah ya, kata Dewi sambil mengucapkan salam lalu berjalan meninggalkan rumah Bu Reni. Oke, demikian ya. Nah, selanjutnya kita diskusi ya. Setelah membaca cerita di atas, saatnya berdiskusi bersama temanmu. Isilah tabel berikut berdasarkan sifat-sifat Dewi yang sesuai aturan. Sifat-sifat itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, setelah itu sudah tahu kan ya sifat-sifat yang dapat diterapkan ya. Oke, sopan santun, taat pada orang tua gitu ya. Mengucap salam ketika masuk rumah gitu. Dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita amati nih, perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, suasananya sedang di sekolah ya. Yang kedua itu sedang di mana nih, halte atau di ruang tunggu ya. Yang ketiga itu ada yang sedang jalan-jalan ya. Ada salah satu yang menggunakan kursi roda. Nah, oke, selanjutnya kerjakan tabel berikut bersama teman di sebelahmu sesuai gambar di buku tulismu ya. Jadi kalian tuliskan gambar 1 sedang apa, gambar 2 sedang apa, gambar 3 sedang apa. Aturan yang berlaku di sana apa. Lokasinya di mana ya kira-kira, seperti itu. Nah, gitu ya. Selanjutnya coba kalian beri tanda centang pada kolom tempat di bawah ini yang sesuai dengan kegiatan penerapan aturannya. Tanda centang ini boleh lebih dari satu tempat ya. Oke, contohnya nih, tidak tidur larut malam. Biasanya kalau tidur larut malam itu ya di rumah ya. Berarti rumahnya yang dicentang, sekolah sama masyarakatnya yang dikasih tanda strip seperti itu. Datang pagi agar tidak terlambat. Nah, ini sekolah ya. Sekolahnya yang dicentang, yang lainnya yang dikasih tanda strip. Menyimpan buku dan alat tulis pada tempatnya. Nah, ini kalau ini bisa di rumah, bisa di sekolah. Ya, karena di rumah pun juga mempunyai tempatnya sendiri. Jadi rumah dan sekolah yang dicentang, masyarakatnya yang distrip. Seperti itu ya. Terus sampai nomor 15. Menyimpan perlengkapan mandi pada tempatnya, membuang dan memilah sampah pada tempatnya, menjenguk tetangga yang sakit, bertutur kata yang lembut ketika berbicara dengan orang lain, ya, mendengarkan nasihat guru, nah, dan seterusnya. Oke ya. Yang B sekarang, materi yang B, membuat dan melaksanakan aturan. Oke, bagaimana kamu mengetahui aturan di suatu tempat? Pada beberapa tempat atau wilayah terdapat peraturan yang dibuat bersifat umum. Peraturan tersebut berlaku bagi semua orang. Biasanya dibuat oleh pemerintah pusat hingga daerah dan juga tingkat desa. Bagi yang melanggar aturan, ada sanksi atau hukumannya. Misalnya, peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas bentuknya tertulis. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman kurungan, atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan diputuskan setelah diproses di pengadilan. Pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Individu atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang berlaku akan diminta keterangan. Keterangan itu berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oke ya, kita baca cerita berikut ini ya, menggambarkan penerapan aturan sesuai tempatnya. Selain itu juga hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Mari baca dengan saksama ya. Judulnya alasan melanggar aturan. Bel tanda masuk telah berbunyi. Seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Bhinneka segera berbaris di depan kelas masing-masing. Para peserta didik kelas 4 pun berbaris di depan kelas.
Laros selaku ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berbaris. Bu Ika terlihat telah berada di depan ruangan kelas 4. Setelah barisan rapi, para peserta didik bergiliran masuk ke kelas dengan tertib. Mereka menjabat dan mencium tangan Bu Ika. Para peserta didik lalu duduk dengan rapi dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh Laros. Kemudian berdiri kembali untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. "Siap beri salam," kata Laros kepada teman-temannya. "Selamat pagi Bu Guru," sapa seluruh peserta didik kelas 4 serentak. "Selamat pagi juga anak-anak," jawab Bu Ika. Sebelum memulai pelajaran, Bu Ika terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama seluruh peserta didiknya. Suasana tampak hening karena Bu Ika memperhatikan seragam, sepatu yang dipakai, serta rambut peserta didiknya. Bu Ika melihat salah satu peserta didiknya yang bernama Made. Lalu Bu Ika berjalan menghampiri dan mengusap kepala Made sambil berbisik ke telinganya. "Made, rambut kamu sudah bagus, namun lebih baik lagi jika kamu mengikuti tata tertib sekolah. Kamu tahu kan?" "Iya Bu, saya mengerti. Tidak boleh berambut panjang dan harus tersisir rapi," jawab Made dengan suara pelan sambil menunduk malu. "Baiklah, jika kamu sudah paham, tolong besok ke sekolah rambutmu sudah dirapikan ya," kata Bu Ika. "Baik Bu, saya akan ke tukang cukur untuk merapikan rambut sepulang sekolah nanti. Terima kasih atas pemaklumannya Bu," kata Made. Percakapan Bu Ika dan Made membuat suasana kelas menjadi agak riuh. Para peserta didik pun melihat penampilan mereka masing-masing. "Apakah saya sudah terlihat rapi?" tanya salah seorang peserta didik kepada teman di sebelahnya. "Sudah rapi," jawab temannya. Belum selesai Bu Ika berkeliling memantau peserta didiknya, tiba-tiba pintu kelas diketuk dari luar. Di depan pintu, tampak Dani memakai seragam yang berbeda dengan teman-temannya. "Maaf Bu, saya terlambat," kata Dani. Bu Ika berjalan menghampiri pintu dan mempersilahkan Dani masuk ke kelas. Lalu ia bertanya kepada Dani dengan suara yang lembut. "Mengapa kamu terlambat dan tidak memakai seragam sekolah?" "Saya bangun kesiangan Bu. Kemarin pulang sekolah saya kehujanan hingga sampai rumah. Lalu baju seragam saya kotor dan dicuci. Tadi pagi masih basah di jemuran. Saya tidak punya baju seragam lagi, jadi saya terpaksa memakai baju bebas," jawab Dani dengan menundukkan wajahnya. Suasana kelas menjadi semakin riuh. Teman-teman Dani pun ada yang berbisik-bisik mengomentari Dani. Melihat suasana kelas yang tidak kondusif, Bu Ika segera kembali ke depan kelas. Ia menenangkan para peserta didiknya. "Anak-anak, tolong perhatikan," Bu Ika berkata dengan tegas. "Kita semua tahu bahwa sekolah mempunyai tata tertib. Para peserta didik wajib berpakaian seragam, datang tepat waktu, dan berpenampilan rapi." Semua peserta didik di kelas terdiam sesaat. Suasana kelas pun menjadi hening kembali. Hari ini ibu melihat di kelas ini telah terjadi 2 pelanggaran. Pelanggaran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun, kalian harus mengerti bahwa pelanggaran tersebut pasti ada sebabnya. Mungkin ada hal yang terlupakan dari tata tertib yang berlaku. Bisa juga ada suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menghakimi sendiri dan semaunya memberikan sanksi. Bu Ika menjelaskan kepada seluruh peserta didik. "Made dan Dani, silakan maju ke sini," kata Bu Ika kepada Made dan Dani. Made dan Dani pun maju ke depan kelas sambil tertunduk malu. "Jika kalian lihat, Made dan Dani memang telah melanggar aturan. Namun sepertinya yang ibu sampaikan tadi bahwa setiap pelanggaran pasti ada sebabnya. Made mengakui jika ia lupa kalau rambutnya panjang. Ia berjanji akan merapikannya setelah pulang sekolah nanti.
Dani tidak memakai seragam karena bajunya kotor dan kehujanan kemarin. Dia tidak punya baju pengganti sehingga terpaksa memakai baju bebas pada hari ini, kata Bu Ika menerangkan keadaan yang dialami Made dan Dani. Nah, peraturan atau tata tertib itu dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Akan tetapi, kita juga harus mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran, jelas Bu Ika. Bu Ika menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai pentingnya mematuhi peraturan atau tata tertib di sekolah. Dengan mematuhi peraturan, proses kegiatan pembelajaran tidak terganggu dan dapat berjalan dengan tertib. Peraturan di sekolah dibuat agar warga sekolah dapat melaksanakannya dengan baik. Begitu pula hal tersebut diterapkan kepada peserta didik SD Negeri 1 Bhinneka. Apabila terjadi pelanggaran, harus ditelusuri terlebih dahulu penyebabnya. Dengan demikian, kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kapan sebaiknya kita tiba di sekolah? Tanya Bu Ika. Kita masuk sekolah 15 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi, Bu, jawab seluruh peserta didik. Apa saja tata tertib yang ada di sekolah? Bu Ika kembali bertanya. Mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah dan berpenampilan rapi, Bu, jawab Hemalia. Mengerjakan tugas-tugas dari guru, bersahabat, belajar, dan bermain bersama teman-teman. Selain itu, sopan terhadap guru atau orang yang lebih tua, sambung Dewi menambahkan. Bagus, kalian sudah tahu peraturannya. Dengan memahami tata tertib sekolah, kalian sudah melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Sebaliknya, jika ada yang melanggarnya, jangan langsung memberikan sanksi. Kita cari tahu terlebih dahulu penyebabnya, kata Bu Ika mengakhiri penjelasan. Semenjak peristiwa tersebut, para peserta didik lebih perhatian lagi terhadap tata tertib sekolah. Suasana di sekolah dan kelas pun menjadi aman, tertib, dan damai. Para peserta didik saling membantu dan mencari solusi jika terjadi suatu pelanggaran di sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kembali. Oke ya, sekarang saatnya kita berkreasi. Buatlah poster sederhana. Boleh dengan menggambar manual atau dengan aplikasi juga boleh ya. Ya, misalnya pakai PowerPoint boleh nih ya. Atau aplikasi yang lain. Tentang aturan kebersihan di lingkungan sekolah atau tempat tinggalmu. Lalu pasanglah poster tersebut di suatu tempat terbuka dan dilalui orang. Isi poster dapat berupa himbauan atau memilah sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Ini contohnya ya, sayangi lingkunganmu, buanglah sampah pada tempatnya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalian bisa membuat poster dengan tulisan yang berbeda. Selanjutnya, sesi yang selanjutnya adalah ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu berdasarkan aktivitas membuat poster di depan kelas. Kamu dapat bercerita dengan panduan pertanyaan berikut. Apakah terjadi kesulitan dalam pelaksanaan aturan tersebut? Apakah ada yang melanggar aturan? Mengapa orang tersebut tidak mematuhi aturan? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan membuat poster dan memasangnya di tempat tersebut? Oke ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Perhatikan gambar berikut ini ya. Lalu tuliskan penerapan aturan yang sesuai kondisi ya pada gambar. Nah, kalian diskusikan pembagian tugas dan peran masing-masing anggota. Diskusikan pula rencana yang akan kalian lakukan. Menarik ya. Nah, selanjutnya nih yang materi yang C. Mendapat hak dan melakukan kewajiban.
Kamu tentu pernah ya mengalami peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Setiap manusia mempunyai hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Begitupun dalam jalannya kehidupan. Manusia selalu diarahkan oleh tata tertib atau peraturan. Taat pada peraturan merupakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak dan kewajiban saling berhubungan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban harus kamu laksanakan dengan seimbang. Oke ya. Selanjutnya saatnya kalian menjodohkan nih. Coba kira-kira yang sesuai itu di mana dengan gambar yang mana dengan gambar yang sebelahnya. Mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapat tempat tinggal dan pakaian. Ini apa ini? Hak di rumah ya. Yang selanjutnya memakai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat. Ini kewajiban di sekolah ya. Menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi. Ini hak. Membantu orang tua, membersihkan rumah, membereskan mainan. Ini kewajiban di rumah ya. Tarik garis lurus dengan gambar rumah. Kemudian ada kerja bakti membersihkan lingkungan, sistem keamanan lingkungan. Ini di masyarakat ya. Mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru. Ini adalah hak di sekolahan. Oke, seperti itu ya. Jadi gampang. Jadi kata kuncinya, kalau hak itu yang diterima, kalau kewajiban itu yang harus dikerjakan. Oke ya. Yang selanjutnya, sesi yang selanjutnya ada sebuah bacaan menjadi anak yang disiplin ya. Ayo kita baca bersama. Made, Dani, Laros, Dewi, dan Hemalia berangkat bersama ke sekolah pada hari Senin. Kelima sekawan ini bersahabat sejak kecil hingga saat ini. Mereka senantiasa berangkat dan pulang sekolah serta belajar dan bermain bersama. Berbeda dari biasanya, hari ini mereka terlihat terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih ya. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik memahami kewajibannya untuk mengikuti upacara bendera. Hal ini merupakan wujud sikap mencintai tanah air dan menghormati para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada saat upacara bendera berlangsung, mereka tidak mengobrol dan mengikuti semua tahapan upacara. Tahapan-tahapan upacara seperti menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila, menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan yang lainnya. Setelah selesai upacara, mereka masuk ke dalam kelas dan bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekolah mereka terlihat bersih dan rapi. Setiap bulan, warga sekolah mengikuti kerja bakti bersama warga masyarakat. Sekolah pun menjadi aman dari gangguan lingkungan sekitar. Mereka bisa belajar dengan tenang dan nyaman di dalam kelas karena mengerjakan piket setiap hari. Saat belajar, jika ada pelajaran yang belum dipahami, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Mereka tidak malu bertanya karena setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan dari gurunya. Bu Ika pun menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati dan merasa bangga mempunyai peserta didik yang mandiri dan bernalar kritis. Iya, ibu saja suka kalau kalian ada yang mau bertanya ya. Itu artinya kalian memperhatikan. Oke ya, setelah kalian mendengarkan cerita yang tadi, ayo temukan ya, setelah dalam cerita yang tadi, coba kamu tuliskan hak dan kewajiban yang tercantum di dalam cerita pada buku tulismu. Seperti tabel berikut ini ya, disalin. Tabelnya seperti ini, nanti kalian tuliskan mana yang hak di sekolah, mana yang kewajiban di sekolah. Oke, next session. Ayo menulis. Lakukan kegiatan berikut ini untuk menggambarkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.
Pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau hari sebelumnya kemarin ini, ya. Ingatlah dan catatlah di buku tulismu peristiwa yang menurutmu berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat di suatu tempat. Tulislah hasil identifikasimu ke dalam sebuah tulisan pendek sepanjang 2 paragraf. Contohnya nih, pada hari Minggu saya bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Saya harus memakai sepatu agar kaki saya terlindungi dari benda yang berbahaya dan seterusnya, ya. Kalian lanjutkan sendiri. Ya. Iya. Setelah kalian menuliskan ceritanya, otomatis selanjutnya sesinya adalah ayo bercerita. Iya ya. Boleh yang sudah kalian tulis kalian bacakan di depan, ya. Atau boleh juga nih dengan kalian melihat gambar di bawah ini nih. Ya. Gambar 2 gambar ini lalu kalian ubah nih jadi sebuah cerita, kalian rangkai ceritanya. Kalian boleh memberi nama yang berbeda pada kelima orang ini, ya. Tidak harus Laros, tidak harus Hemalia, ya. Kalian berikan nama dengan nama-nama teman satu kelasmu misalnya, ya. Boleh. Ya. Selanjutnya kalian bermain peran, ya. Bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan bermain peran atau sosiodrama dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, tema sosiodrama adalah musyawarah tentang aturan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Nah, ini jenis peran yang ditampilkan nanti satu orang sebagai pemimpin musyawarah, nanti satu orang lagi sebagai pencatat usulan warga, ya, atau notulis, ya. Yang ketiga, peserta didik lainnya ada 4-6 orang itu, ya, sebagai peserta musyawarah. Nah, perhatikan dan lakukan alur cerita yang diberikan oleh guru kalian, ya. Ingat, kata kuncinya musyawarah tentang aturan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, ya. Nah, setelah kegiatan bermain peran dilakukan, silakan kalian catat kesimpulan terkait proses musyawarah, hak dan kewajiban saat bermusyawarah. Apa hak dan kewajibannya? Ya, misalnya menyatakan pendapat, usul, atau pertanyaan, ya. Dan penerapan aturan di lingkungan masyarakat. Hasil musyawarahnya nih, apa? Ya, ditulis. Tuliskan kesimpulan kalian di buku tulis seperti contoh berikut. Ini contohnya, ya, catatan hasil musyawarah kelompok titik-titik. Nah, hari tanggalnya tanggal sekarang kalian diskusi, waktu dan tempatnya kapan, pemimpin rapatnya siapa, anggota rapatnya siapa, ya. Kemudian pembahasannya tentang apa nih? Nah, pertanyaan, pendapat atau usulan dari para warga musyawarah atau peserta musyawarah apa saja nih. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hasil musyawarah. Hasilnya akhirnya yang terpakai usulan yang mana, usulannya siapa, seperti itu. Selesai deh materi hari ini, ya. Coba selanjutnya kita perhatikan soal di bawah ini nih. Ini untuk refleksi kalian, ya. Kira-kira kalian sudah paham belum? Nah, soal yang pertama, kehidupan di lingkungan tempat tinggal harus berdasarkan pada yang mana? Aturan agama, adat istiadat dan aturan hukum. Apa B, kemajuan iptek? Apa C, keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar? Atau D, ketentuan yang telah disepakati? Ya, sepertinya sih iya, A, ya. Selanjutnya yang kedua, aturan agama mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu manfaatnya adalah A, memberikan semangat kepada umat beragama dan kepercayaan untuk lebih bahagia. Yang B, mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk hidup mereka merdeka. Yang C, mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk meningkatkan iman dan takwa. Yang D, dapat menyadarkan umat beragama dan kepercayaan untuk hidup sederhana. Oke, ya. Yang mana? C. Selanjutnya nomor 3, Dewi merupakan anak yang rajin membersihkan kelasnya. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu
membuat Dewi menjadi anak yang disayangi oleh guru dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Dewi merupakan bentuk pengalaman aturan, karena ini lingkungannya di sekolah, di kelas, otomatis aturan sekolah ya. Kemudian yang ketiga, supaya kamu terhindar dari perilaku yang melanggar aturan agama, maka kamu harus mempelajari ajaran setiap agama dan kepercayaan. Yang B, membandingkan ajaran setiap agama dan kepercayaan. Yang C, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang D, mengikuti upacara keagamaan setiap agama dan kepercayaan. Tampaknya ini yang C ya, harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada aturan. Kalau negara ya, otomatis kepada aturan hukum. C ya. Salah satu manfaat pengamalan berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari adalah, manfaatnya apa ya? Otomatis masyarakatnya menjadi tertib, aman, dan damai gitu. Nomor 7, sebagai ketua kelas, Laros ditugaskan oleh Bu Ika untuk memimpin musyawarah kelas. Mereka membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi Laros langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tindakan Laros tersebut tentu saja tidak dibenarkan. Karena apa? Dapat menguntungkan kelas yang lain? Bukan. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan? Iya, harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, yang P. Yang nomor 8, musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip. Nah, musyawarah itu ya ada demokrasi Pancasila ya. Iya. Selanjutnya, musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang ke-4 ya, permusyawaratan. Ya, yang ada kata musyawarahnya gitu. Gitu ya. Oke, nomor 10, proses musyawarah selalu mengutamakan prinsip hikmat kebijaksanaan. Ya, harus bijaksana ya. Oke, selanjutnya yang room B, jawablah pertanyaan berikut ini dengan uraian singkat dan jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan. Tadi sudah ada ya. Aturan itu apa ya? Aturan itu adalah cari lagi deh di bacaan. Ya. Di materi yang tadi. Di halaman yang sebelumnya. Sebutkan macam-macam aturan, ada aturan tertulis dan tidak tertulis ya. Desa Pinaka merupakan desa yang mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat desa tersebut hidup rukun satu sama lainnya. Mereka hidup tertib, penuh kedamaian. Jarang sekali terdengar perselisihan atau pertentangan di antara warga masyarakat desa tersebut. Setiap warga merasa senang hidup di desa Pinaka. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini menurut kamu apa yang menyebabkan desa Pinaka mengalami berbagai kemajuan? Karena masyarakatnya hidup rukun satu sama lain. Nah, menurut pendapatmu apa saja manfaat aturan bagi masyarakat desa Pinaka? Otomatis masyarakat menjadi lebih tertib karena ada aturannya. Nah, nomor 4, mengapa kita harus memenuhi aturan dimanapun berada? Itu untuk agar tercipta kedamaian, ketertiban ya dimanapun itu. Sebutkan 4 contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Berhak mendapat pembelajaran dari guru, berhak mendapat penjelasan apabila kalian ada yang tidak paham. Kewajibannya mungkin wajib memakai seragam, wajib datang tepat waktu itu ya, wajib membuang sampah pada tempatnya, mungkin seperti itu. Oke ya, cermati gambar berikut. Ini ada 4 gambar ya.
gambar di samping. Susunlah penomoran gambar bercerita tersebut sesuai alur atau jalan ceritanya. Ini belum alurnya belum ini ya, masih acak-adul gitu ya. Jadi kalian urutkan. Yang pertama yang mana terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, buatlah 2 paragraf berdasarkan gambar bercerita yang telah kamu susun dengan benar. Tuliskan atau tulislah di buku tulismu. Oke ya. Selanjutnya nih, jika kamu tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, kamu buat deh cerita pendek ya, peta pikiran, poster, pantun, puisi boleh, lagu boleh, video pun boleh ya, sesuai minat dan pilihanmu. Materinya tentang melaksanakan aturan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-harimu di rumah, sekolah, atau masyarakat. Ya. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran di bab 2 ini, tuliskan refleksi dari aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi untuk membantumu melakukan refleksi. Nah, jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur ya. Coba apa yang kamu rasakan selama kegiatan, apa kesulitan dalam menjalani kegiatan, hal apa yang kamu dapatkan dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, saya akan melakukan apa nih setelah pembelajaran ini. Oke ya, begitu. Boleh nanti secara bergantian, nah, dipanggil oleh guru kalian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.